Season 1 Episode 9. Film ini tidak cocok ditonton oleh anak umur di bawah 13 tahun. Pemirsa diharapkan membimbing anak-adik atau keponakannya dalam menggunakan gadget. Kami anjurkan pemakaian YouTube Kids dan Google Parental Control agar YouTube tetap aman sebagai platform revolusi media. Diperlihatkan kini Sparta sedang berlatih pedang melawan Faro. Ia beberapa kali terkena pukulan. Faro menjelaskan bahwa dirinya tak bisa fokus setelah istrinya tak menjawab pesan darinya. Ternyata Faro masih sangat mencintai istrinya tersebut dan berharap bisa bersatu lagi. Sparta menjelaskan bahwa inilah cara wanita menghukum kaum pria, yaitu mengabaikan surat dan tak akan membalasnya. Berpindah tempat di mana Likinia mendatangi Domina untuk membicarakan perihal Spartacus. Likinia adalah sepupu dari sang penguasa kaya raya yang bernama Marcus Crassus. Ia meminta Domina agar dirinya dan Sparta bisa disandingkan secara pribadi saat ajang pesta bertopeng, di mana Domina menyanggupi hal konyol itu. Arrive exactly at ensures anonymity, but you must do. Absent slaves are at the appointed time. Scene berpindah tempat di mana Crassus dirawat oleh tabib. Ia mengatakan kapankah dirinya bisa kembali berlatih. Dengan segera tabib mengatakan bahwa Crassus membutuhkan waktu sekitar seminggu atau bahkan 2 minggu untuk memulihkan bekas luka darinya. Mendengar hal itu, Crassus meminta bahwa dirinya besok siap untuk berlatih. Dengan tak ada pilihan, tabib mengiyakan keinginan dari Crassus. Kini tiba saatnya Crassus dalam ajang pelatihan. Ia disambut baik oleh Onimius sebagai pelatih terbaik dari Ludus Batiatus. Tak hanya itu, tiba-tiba Arthur datang ke arena pelatihan. Dirinya akan berpartisipasi dalam pelatihan tersebut. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah sangat lama tak memegang pedang akibat bekas luka di kakinya yang tak kunjung sembuh. Belum sempat saja berlatih, tiba-tiba Batiatus memanggil dirinya. The master calls his dog. How the crowd roar when I out of my victory over Hasdor. Arthur menjelaskan bahwa dirinya masih sangat layak menjadi gladiator. Ia meminta agar Batiatus mau mengizinkannya dalam pelatihan bersama gladiator lainnya. Batiatus mengatakan bahwa masa gladiator dari Arthur sudah berlalu dan itu sudah terlalu lama. Tanpa terduga Batiatus mengatakan bahwa Arthur sudah membuktikan dirinya jauh lebih berharga saat di luar arena. Kelicikan Arthur lebih tajam daripada sebuah pedang milik gladiator manapun. Batiatus lebih tertarik jika Arthur terjun ke dunia bisnisnya. Your cunning is sharper than any glaive. Outside of... We in agreement? Any gladiator sword, I would not... I thought agreement? Saat itu juga Arthur menemui Solonius di sebuah pasar malam. Ia mengatakan ke Solonius bahwa Batiatus tak layak menjadi pemimpin. Ia mencoba memakai rayuan mautnya untuk menjebak Solonius dalam permainan. Arthur mengingatkan bahwa Solonius harus berhati-hati karena Batiatus kali ini akan mencoba sesuatu hal yang dapat membahayakan dirinya, ungkap Arthur. Sementara itu, Iletia sedang bersama Domina. Iletia mengetahui kabar bahwa Likinia akan disandingkan secara pribadi bersama Sparta saat festival bertopeng. Iletia tentu saja cemburu akan hal itu. Ia menuntut Domina agar mendapatkan perlakuan yang sama seperti Likinia. Tanpa terduga Iletia meminta Crassus sebagai pendamping pribadinya. Domina yang mengetahui itu tentu saja sangat kesal dan tak bisa menyanggupi permintaan konyol itu. Sebagaimana diketahui bahwa Crassus hanya milik Domina seorang. Kemarahan dari Domina ia lampiaskan dengan menghancurkan apa saja yang berada di depannya. Melihat hal itu, Batiatus mencoba menenangkan istrinya yang sedikit gila. Namun yang terjadi justru Batiatus kena semprot oleh istrinya sendiri. Domina menjelaskan bahwa dirinya tak akan sudi jika Crassus disandingkan ke wanita manapun, bahkan Iletia sekalipun. Mendengar hal itu Batiatus cukup kaget dibuatnya.
Batiatus mengatakan bahwa suami Ilatia, Claudius Glaber, memiliki jabatan yang lebih tinggi daripada Marcus Crassus. Walaupun kekayaan dari Marcus Crassus jauh lebih banyak dibanding Claudius Glaber. Dengan memberikan Crixus pada Ilatia, membuat Batiatus akan memanfaatkan kekayaan dan jabatan mereka dalam mempercepat ambisi dari Batiatus. Namun di sini Batiatus belum mengetahui perselingkuhan antara Crixus dan Domina. But for now, one day soon, we will give a lithium. One day soon, necessity dictates. Sementara itu di tempat yang lain, Varro mendapatkan kabar dari Arthur bahwa istrinya tak ditemukan di rumah miliknya. Arthur menjelaskan bahwa dirinya hanya melaksanakan tugas sesuai bayaran yang ia terima. Ia hanya melihat cairan merah berserakan di lantai. Tak ada satupun yang berada di sana, baik itu istri dan anak dari Varro. Varro yang mendengar hal itu cukup kesal dibuatnya dan mencoba menghajar Arthur. No one, but there were traces of blood. Atas aksi tindakannya tersebut, terpaksa ia harus dihukum dan dirantai. Saat itu juga Sparta datang dan mencoba menenangkan sahabatnya itu. Sparta mengatakan bahwa Arthur hanya menemukan cairan merah di sana, tak menemukan mayat dari mereka. Itu artinya kemungkinan istri serta anak dari Varro masih selamat. Varro meminta Sparta agar dirinya bersedia membicarakan hal ini ke Batiatus, guna mengizinkan dirinya keluar dari sini sekitar 1-2 hari. Namun hal itu tentu saja ditantang oleh Sparta. Batiatus tak akan mengizinkan hal konyol itu. Justru hal itu akan membuat hukuman Varro menjadi lebih berat, ungkap Sparta. Sementara Crixus sendiri mencoba mendatangi Nivea sembari melepas rindu. Namun yang ia dapatkan adalah pria botak dan berbadan kekar. Onomis mengatakan bahwa malam sudah semakin larut. Seharusnya juara Capua beristirahat dengan tenang di tempatnya masing-masing. Crixus mengatakan bahwa Capua telah memiliki sang juara. Sparta menyandang gelar itu. Namun Onomios mengatakan bahwa Crixus dapat merebutnya kembali. Scene berpindah di mana pelayan baru Domina yang bernama Mira mendatangi Sparta. Tujuan dari Mira menemui Sparta tak lain adalah menemani malam Sparta atas perintah Domina. Namun, Sparta tentu saja menolaknya. Ia mengatakan bahwa dirinya tak tertarik ke wanita lain selain dari istrinya. Sparta akan memberikan tugas yang lebih berbeda ke Mira, yaitu mencarikan informasi tentang keberadaan istri Varro dan anaknya. Mira menyanggupi hal itu. Saat pagi hari telah tiba di mana seluruh gladiator mulai berlatih. Domina serta Batiatus yang melihat Sparta jauh lebih bersemangat di pagi hari ini. Domina menyangka bahwa Mira telah melaksanakan tugasnya jauh lebih baik. Tak lama setelah itu kini Varro telah bebas dari hukumannya. Sparta menghampiri dan mengatakan bahwa ia mempunyai kabar baik di mana pelayan baru Domina akan mencarikan informasi keberadaan istri dan anaknya. Varro yang mendengar kabar itu tentu saja makin bersemangat dan berterima kasih kepada Sparta. Scene berpindah tempat di mana Sparta dipanggil ke hadapan Domina. Ternyata niat licik dari Domina tak akan ada yang bisa menghalanginya, di mana ia bermaksud menukarkan Crixus dengan Sparta, lalu disandingkan bersama Ilatia. Saat proses perjamuan tersebut, Ilatia sama sekali tak mengetahui bahwa itu adalah Sparta. Dan sebaliknya Sparta juga tak mengetahui bahwa yang bersamanya adalah Ilatia. Seketika saat itu muncul Domina bersama Likinia. Likinia dan Domina berhasil menjebak Ilatia, di mana hal itu akan menjadikan pembicaraan bagi bangsa Romawi. Mendengar hal itu tanpa pikir panjang, Ilatia langsung menghantamkan Likinia tepat di wajahnya hingga meninggoy.
Batiatus yang mendengar kabar Likinia telah meninggoy membuat kecemasan Batiatus meningkat, di mana yang kita ketahui bahwa Likinia adalah sepupu dari Marcus Crassus. Jika hal itu sampai diketahui, maka tamatlah riwayat dari sang Batiatus serta Ludus tersebut. Domina meyakinkan Batiatus bahwa itu tak akan terjadi, di mana tak ada satupun yang mengetahui keberadaan Likinia saat berkunjung ke rumah Batiatus. Dengan hal itu membuat perasaan sang Batiatus cukup lega dibuatnya. Sementara Domina sendiri meyakinkan ke Iletia bahwa ini adalah sebuah rahasia kecil di antara mereka, di mana sebelumnya bahwa hanyalah Iletia yang mengetahui perselingkuhan antara Domina dan Crixus. Domina berhasil menjebak sahabatnya sendiri sehingga mereka berdua memiliki sedikit rahasia untuk saling menutupi rahasia kecil di antara mereka.